BTTH Kaisar Api, episode 376. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Akhir-akhir ini keadaan semakin tidak seimbang. Ketika orang dewasa berhasil bereksperimen dengan benda itu, kita juga bisa meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Lagi pula, sarang iblis ini tidak cocok untuk kita tinggali. Jika kita tinggal di sini terlalu lama, tubuh kita akan berjamur. Namun, jika percobaan tuanmu kali ini berhasil, aku khawatir itu akan menjadi prestasi yang akan menggemparkan seluruh dunia. Mengembangkan atribut baru saja sudah pantas menjadi dosa kelima kita. Sambil menuntun Xiaoyan dan yang lainnya menuju sarang iblis, pria ini tak kuasa menahan diri untuk berkata. Orang ini memiliki roh jahat yang mengerikan, dan kekuatannya baru saja mencapai tahap awal Six Star Fighting Immortals. Dengan tambahan beberapa anak laki-laki di antara kalimat-kalimatnya, dia jelas merupakan pendosa di antara dosa-dosa. Benar saja, kuasa dosa telah menciptakan hantu. Xiaoyan bergumam pelan dalam hati, tetapi ia tidak terbangun. Saat ini, ia masih berada di atas laut, dan ada banyak sekali binatang laut gila dan mereka yang dulu menyerangnya. Manusia yang sudah kehilangan akal sehatnya mematuhi utusan jahat di depan mereka dan diam-diam merangkak di belakangnya. Pemandangan yang luas dan aura yang ganas membuat orang berdebar-debar. Tiba-tiba, mungkin ada hubungan yang tidak biasa di antara mereka. Boom! Dengan suara keras, feri itu perlahan mendekati sebuah pulau terpencil, dan sebelum semua orang sempat bereaksi, feri itu langsung menghantam penghalang bening dan tak berwarna, yang mengisolasi semua kekuatan, termasuk badai di atas laut. Dan semua atmosfer jahat yang ganas, bagaikan surga sungguhan. Gudong! Dengan suara keras, kapal feri itu berguncang hebat, jelas bukan tanpa sebab. Daya isolasi yang terkandung dalam penghalang energi bening dan tak berwarna di depannya sangat besar. Kembalilah, kata si pendosa misterius itu kepada beberapa sosok dan makhluk laut yang kehilangan akal di belakangnya, dan ia menggunakan beberapa cara untuk dirinya sendiri, dan orang-orang itu pun menghilang, terus berpatroli di sekitar pesona untuk berjaga-jaga. Buka untukku. Setelah beberapa saat, sosok menyeramkan itu dikelilingi oleh cahaya hitam yang sangat jahat, lalu perlahan-lahan tenggelam di atas penghalang. 6 Xiaoyan, yang langsung terikat rantai hitam, dengan mudah dituntunnya ke dalamnya. Hei, tepat setelah meninggalkan perairan yang bergolak dan memasuki pulau di sekitarnya yang dilindungi oleh penghalang misterius, aura hikmat memenuhi hati Xiaoyan. Dalam napas ini, tercium aroma samar misteri yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Di pulau terpencil ini, aku takut. Saat ini, meskipun Xiaoyan dan yang lainnya berpura-pura koma, mereka bisa mencium aroma gelombang jahat yang menyesakkan dari bawah pulau terpencil tak jauh dari sana. Seluruh pulau terpencil itu bagaikan sarang iblis. Angin suram, bahkan napas jahat, memenuhi setiap debu di udara. Ledakan. Tuan, Anda kembali. Si pendosa menyeret Xiao dan yang lainnya dengan dendam dan membuat mereka hanyut, lalu melangkah ke air dan menuju pulau. Tepat saat ia mendekati pulau, terdengar suara dingin dari dalam pulau, terdengar perlahan. Orang-orang ini juga barang uji, kau bisa mengalahkan mereka, kata si pendosa dengan lembut. Baik, tuanku. Begitu suara itu berakhir, seorang pria bertampang manusia perlahan keluar dari gerbang pulau, tetapi pria ini berambut hijau tua, dan bahkan bersisik seperti monster di sekujur tubuhnya. Sekilas, ia tampak menakutkan. Aku akan membawa orang ini menemui Tuan Xinzi secara langsung. Begitu selesai berbicara, tatapan mata orang berdosa itu bergerak. Zaidu memaksakan pengekangan tirani pada Xiaoyan, dan langsung melangkah masuk ke pulau terpencil itu. Tik-tok, pulau terpencil itu tampak seperti area misterius yang tersembunyi di bawah laut iblis. Kekuatan jahat mengisolasi laut di sekitar pulau terpencil itu sepenuhnya, sehingga pulau terpencil itu terus tenggelam jauh di bawah laut, dan tak berdasar. Terbuat dari kristal batu khusus. Di sini, aura yang aneh sekali. Tepat saat utusan itu membawa Xiaoyan menuju dasar sarang iblis, kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar, tetapi ia mencium bau busuk yang menjijikkan, seperti parit yang bau. Dan poin yang paling penting, berdasarkan umpan balik kekuatan jiwa Xiaoyan,
Mungkin ada banyak aura manusia di sini, tetapi aura langka pada mereka bukanlah aura manusia biasa maupun aura jahat dari kekuatan dosa, melainkan aura yang membuat Xiao Yan merasa aneh. Jelas ini pertama kalinya aku melihatnya. Namun, tak diragukan lagi ada jejak kejahatan dalam napas ini. Kejahatan itu seperti kejahatan asing, tetapi sama marahnya dengan manusia. Wuo, tuanku, lepaskan kami, kumohon. Utusan itu terus berjalan bersama Xiao Yan, tetapi di ruang gelap itu, terdengar aliran duka dan jeritan memilukan yang tak berujung. Merasa gugup, dong. Setelah beberapa saat, tampaknya ia telah melewati banyak rintangan dan tiba di pusat pulau terpencil itu. Si pendosa dengan hormat mengetuk pintu batu. Masuk, sebuah suara tenang terdengar, dan simen didorong perlahan hingga terbuka. Tuanku, inilah pria kuat dengan kekuatan jiwa negeri dongeng. Si pendosa itu masuk ke ruang rahasia dan menyeringai. Apa? Kekuatan jiwa negeri ajaib. Mendengar pendosa itu berkata demikian, sosok di ruang rahasia itu tak kuasa menahan diri untuk menghentikan gerakannya, matanya memanas, dan ia pun bergegas menghampiri pendosa itu. Ini adalah, sampai saat ini, suatu keterkejutan memenuhi pikiran Xiao Yan. Ruang rahasia macam apa ini? Ini jelas-jelas benda uji. Objek uji mencakup area seluas hampir 1 km. Di lapangan, transistor terus bermunculan, dan bahkan beberapa manusia parubaya dan bayi yang telah koma pun menutup mata dan berbaring diam di dalamnya, tak terlihat. Fluktuasi yang memancar darinya membuat orang-orang bergidik. Bahkan di balik pria misterius ini, beberapa manusia menatap diri mereka sendiri dengan mata yang sangat waspada. Kekuatan mereka semua adalah petarung abadi bintang 6, warna rambut mereka sama hijau tua, dan bahkan di pupil mata mereka, memancarkan warna hijau tua yang aneh, seperti seorang penjaga. Jika kau melihatnya, aku takut bahkan jiwamu sendiri akan berkata bahwa ia membeku. Berhenti berpura-pura, siapa kamu sebenarnya? Pada saat ini, sang peneliti mencibir dingin, dan senyumnya muram dan penuh dengan antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa? Si pendosa tampak tidak mengerti dan menatap Xiao Yan yang terikat di belakangnya dengan curiga. Krak, dengan suara keras, rantai di tubuh Xiao Yan dengan mudah dipatahkan olehnya, dan Xiao Yan pun berdiri kembali, menatap dua orang di depannya dengan tatapan serius. Utusan dan si pendosa, tampaknya panen kali ini benar-benar tidak sedikit, kata Xiao Yan lirih, namun niat membunuh yang mengerikan di balik senyumnya terlihat jelas. Hahaha, anak kecil, tidakkah kau pikir kau akan masuk jauh ke dalam sarang harimau? Dulu banyak orang sombong yang mencoba membunuhku, mencoba mencari petunjuk tentang rahasia kota Suiyuan, tapi coba tebak apa yang terjadi pada mereka pada akhirnya. Sosok misterius itu tampak tidak terburu-buru, pupil matanya yang hijau tua berkedip-kedip terus-menerus, dipenuhi kegilaan, dan ia mengucapkan kata demi kata. Mereka semua telah menjadi subjek uji coba terbaik kami dan pengawal saya yang paling setia, meskipun uji cobanya belum sepenuhnya berhasil. Tapi selamat datang di divisi dosa kelima, Laboratorium Apoteker Mar. Begitu dia selesai berbicara, wajah asli pria misterius di depannya juga muncul di bawah pandangan Xiao Yan. Dengan bantuan cahaya aneh yang berkedip pada benda uji, Xiao Yan mencoba melihat dengan jelas wajah dosa kelima Sima, dan tidak dapat menahan cemberut. Xiao Yan tidak tahu siapa dosa kelima itu, Sima, tetapi kekuatan pria di depannya hanyalah seorang dewa petarung bintang 6 yang sempurna. Rambutnya berwarna hijau tua dan pupil matanya berwarna hijau tua. Ia tampak seperti manusia hidup, dan kulitnya yang merah menyala tampak memancarkan cahaya. Baunya menyengat. Tidak, kamu bukan Mal. Setelah beberapa saat, Xiao Yan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Laboratorium di depannya sangat aneh, tetapi pria misterius di depannya tidak seperti Sima dosa kelima, karena penindasan mematikan pada sekte dosa itu unik dan jelas bukan sesuatu yang dapat dialami orang ini. Tuan sudah menyelesaikan eksperimen terpenting sampai langkah terakhir. Soal ikan sampah sepertimu, biar aku saja yang membereskannya untuk Tuan, kata pria misterius itu dengan nada tidak setuju. Dia sangat bingung mengapa Xiao Yan berani menerobos masuk ke tempat ini dengan bantuan tangan penjahat itu. Sepertinya kamu memang punya beberapa hal yang memalukan. Xiao Yan tertawa ketika mendengar ini. Awalnya, perjalanan ke laut ini bertujuan untuk menjelajahi rahasia racun. Sekalipun ini sarang iblis,
sekalipun yang kuat di sini tak terkalahkan, kita tetap harus membuat terobosan. Adapun kelompok tentara bayaran Jasmine dan Zhang Yu, saya khawatir mereka telah mencapai tujuan mereka. Mengenai masa depan, itu tidak penting lagi. Setelah berhasil mencapai titik ini, Xiao Yan cukup percaya diri untuk menemukan pelakunya, tetapi Xiao Yan telah mengabaikan identitas Zhang Yu. Ketika Zhang Yu dikurung di dalam sangkar, ia sudah membuat gulungan pemanggilan agung, mencoba memanggil para malaikat. Setelah sekian lama, dewa seperti dewa turun kali ini, dan terjadilah ledakan di sini. Sebuah pertempuran yang unik. Tahukah kamu mengapa manusia takut padaku? Ingat, aku murid paling bangga dari guru, Gama. Melihat Xiao Yan sama sekali tidak panik, bahkan tak kenal takut, senyum muram muncul di sudut mulut Gama. Karena akulah pemandu bencana. Apapun kejahatan keji yang telah kau lakukan, kali ini aku akan membiarkanmu pergi. Xiao Yan mengabaikan pertanyaan Gama, nadanya dipenuhi dengan tatapan yang sangat arogan. Meskipun kekuatan atribut apinya telah sangat berkurang di atas wilayah laut, penyakit kaisar dan gigitan kota Suiyuan sebagian besar disebabkan oleh sarang iblis, dan Xiao Yan harus melakukan yang terbaik. Bahkan jika itu untuk Lin Yunsu, Xiao Yan tidak akan melewatkan kesempatan ini, dan jika dia bisa menangkap divisi kriminal kelima, dia mungkin bisa mendapatkan banyak informasi berguna. Yang terpenting, sejak memasuki sarang iblis, kristal api suci berwarna kuning di tubuh Xiao Yan, yang menyatu dengan api suci 4 warna, terus bergetar. Seolah mengingatkan Xiao Yan bahwa ada iblis ganas yang mengidam di sini. Sepertinya Seng Yanjing merindukan sesuatu di pulau terpencil ini, atau energi. Feng Yu, mundurlah, aku akan menemuinya. Baru saja selesai berbicara, pupil hijau tua Gama memancarkan cahaya redup. Di bawah kendali cahaya redup ini, manusia di sekitarnya benar-benar hidup seperti mayat hidup, geramnya. Tuan, Anda harus datang sesegera mungkin. Tuan membutuhkan bantuan Anda di tahap akhir ujian, dan material jiwa negeri dongeng ini tidak mudah rusak. Tidak perlu khawatir, lagi pula, kekuatan tempur keduanya terlalu berbeda. Tidak apa-apa, bunuh saja dulu. Wilayah api akasia, menelan peradangan, jiwa pejuang. Melihat pemandangan yang begitu mengerikan, Xiao Yan sama sekali tidak ragu, kekuatan di tubuhnya langsung meroket, dan dengan bantuan peningkatan keduanya, kekuatannya langsung mencapai level mendiang Dewa Pejuang Bintang 6. Setelah istirahat, bayangan jiwa merah menyala yang agung tergambar di belakang Xiao Yan, bagaikan seorang penjaga yang sangat setia dan sederhana. Bulu-bulu api abu-abu agung yang tak berujung menyelimuti bayangan jiwa, menjaga setiap inci kulit Xiao Yan. Cek, aku tidak tahu kalau dia masih orang yang tersembunyi. Tapi itu belum cukup, berikan padaku. Melihat momentum Xiao Yan yang tiba-tiba, Gama berkata dengan dingin. He Gama adalah murid paling bangga dari dosa kelima Sima. Dia mengendalikan puluhan ribu binatang laut dan manusia, dan berurusan dengan seseorang yang berada di tahap akhir Six Star Fighting Immortal tidak seperti membunuh seekor semut. Aneh, aura orang ini agak aneh, apa aku terlalu memikirkannya? Melihat kekuatan Xiao Yan yang melonjak dan bayangan besar semangat juang yang terbungkus bulu api abu-abunya, Feng Yu yang berdosa bersembunyi di laboratorium dalam kegelapan, waspada. Sobek, keenam manusia itu kehilangan kecerdasan mereka dan berubah menjadi mayat berjalan. Mereka langsung menggunakan gigitan paling primitif, dan mengeluarkan aura ganas bak binatang buas, menyerbu Xiao Yan dengan kecepatan dan kekuatan. Kuat, ternyata tak kalah dari petarung abadi tingkat menengah bintang 6 biasa. Orang-orang ini tidak memiliki darah atau amarah dalam tubuh mereka, bahkan jiwa dan esensi mereka telah terkuras, dan tidak ada peluang untuk kebangkitan. Kejahatan kelima Sima, apa sebenarnya yang mereka pelajari di sini? Tubuh Xiao Yan menggeliat, dan api abu-abu berubah menjadi cahaya pelangi yang menyilaukan, menahan serangan keenam mayat hidup itu. Tatapan Xiao Yan terus tertuju pada laboratorium itu sambil bergumam. Ho. Dihentikan oleh Xiao Yan, rambut hijau tua itu tiba-tiba tumbuh liar di tubuh keenam mayat berjalan itu. Dalam waktu singkat, rambut itu tumbuh hingga puluhan meter, dan ternyata itu adalah jaring iblis raksasa. Setelah ditekan oleh Xiao Yan, jaring iblis itu mengandung kekuatan aneh yang dapat dengan mudah melenyapkan Xiao Yan. Tidak bagus. Tadi, semua pikiran tertuju pada ruang laboratorium. Melihat rambut hijau tua dari 6 mayat berjalan yang menyerangnya,
pupil mata Xiao Yan mengecil, dan depresi berat muncul di benaknya. Tampaknya nafas yang terkandung dalam rambut hijau tua ini, sekali saja menyerangnya, sekalipun ia memiliki perlindungan tubuh api suci, aku khawatir ia akan membayar harga yang sangat mahal. Tidak bisa diseret, burung pipit perkasa abadi, bulu api abadi. Saat itu, tatapan Xiao Yan menajam, dan bayangan di sekujur tubuhnya bagaikan burung phoenix yang terbang selama 9 hari. Ia merentangkan sayapnya pelan, sayapnya bergetar, dan serpihan bulu api abu-abu berjatuhan sedikit, lalu berubah menjadi sinar kematian, melesat menuju jaring jahat hijau tua yang terdiri dari 6 mayat hidup. Dengan suara, bulu api itu baru saja menyentuh jaring jahat hijau tua, dan langsung padam seperti ngengat yang disambar api. Namun, jaring jahat hijau tua itu juga terbakar, dan untuk sesaat, bau amis yang sangat menyengat terus menyebar. Saat terbuka, terlihat jelas bahwa keduanya berimbang. Orang ini, sepertinya agak rumit. Menatap langit, ia mampu bertarung melawan 6 pria kuat yang setara dengan manusia abadi tingkat menengah tingkat 6. Lidah kering Gama menjilat lembut, beberapa pikiran aneh muncul di benaknya. Semakin kuat seseorang, semakin berharga untuk dipelajari. Jelas, beberapa rahasia Xiao Yan telah berhasil menarik perhatian Gama. Tuan, hari sudah mulai malam. Kau pergilah dan bantu Tuan menyelesaikan ujian akhir. Ini, serahkan padaku. Melihat Gama tak mampu menyelesaikan Xiao Yan dalam waktu singkat, Feng Yu yang berdosa itu menghampiri dan berkata lembut. Yah, semua yang kita lakukan adalah untuk ujian hari ini. Selama ujian ini berhasil, kita akan menjadi dosa besar. Oh tidak, seluruh langit, bahkan pahlawan terbesar di seluruh dunia 1000 besar. Susu, Feng Yu, tangkap orang ini, aku ingin hidup. Sinar cahaya hijau tua misterius meliuk-liuk di sekitar tubuh Gama, dan tiba-tiba kehampaan di depannya bergetar. Ia melangkah keluar dan menghilang tepat di sini, tampaknya sedang menuju lebih dalam ke sarang iblis. Aku tidak mengerti kau berbohong padaku. Gama menghilang begitu saja, dan ke-6 mayat berjalan itu diam-diam mundur, merangkak pelan di samping Feng Yu si pendosa. Namun, yang tidak diduga Ling Feng Yu adalah Xiao Yan ini ternyata berpura-pura mati secara diam-diam, menggunakan caranya sendiri untuk berhasil melintasi zona kematian paling berbahaya di Laut Iblis, dan berhasil membawa mereka ke sarang iblis sendirian. Ia sedikit marah untuk sementara waktu. Aku agak penasaran dengan apa yang kalian lakukan di sini. Kekuatan Xiao Yan masih berada di puncaknya, dan bayangan di belakangnya memancarkan cahaya yang menyilaukan bak dewa. Selangkah demi selangkah, ia berjalan menuju Feng Yu. Rumah dewa itu menakutkan. Memasuki Laut Iblis berarti mati tanpa nyawa, tetapi kebanyakan orang yang masuk ke sini adalah nelayan dan kelompok tentara bayaran dengan kekuatan pas-pasan, tetapi ini tidak akan mengubah situasi kejatuhanmu. Tapi aku bersimpati padamu. Feng Yu tidak menunjukkan rasa takut, wajahnya yang muram tampak sedikit dingin, dan ia tersenyum angkuh. Senyumnya ternyata terdistorsi dan jelek, sangat mengerikan. Di antara dosa-dosa tersebut, terdapat manusia yang tak terhitung jumlahnya yang bersedia melayani dosa dan melayani ras jahat di luar wilayah. Keberadaan para pendosa ini pada dasarnya adalah manusia, tetapi mereka memiliki kekuatan jahat yang diberikan oleh ras jahat di luar wilayah. Karena beberapa hal yang membuat manusia dan dewa murka, kami berusaha agar pasukan ras jahat asing dapat menaklukkan dunia sepenuhnya sesegera mungkin. Sejak mereka melangkah ke dalam dosa, jiwa mereka telah membusuk, menjadi kotor, dan menjadi seperti manusia biasa. Ada pandangan yang jelas tentang hal ini. Kenapa kau melihatnya? Xiao Yan merasa masalahnya tidak sesederhana itu. Feng Yu di depannya hanyalah seorang dewa petarung bintang 6 tahap akhir, tetapi ia tak kenal takut. Terlebih lagi, ini hanyalah bagian tengah dari sarang iblis. Di dasar sarang, terdapat energi jahat yang sangat besar. Energi itu tumbuh dengan cepat seperti bayi, dan kekuatan semacam itu membuat napas orang-orang menjadi bermartabat. Karena inilah mahakarya Dewa Dosa kelima Sima. Ini akan menjadi prestasi yang mengubah dunia. Dan kita semua adalah saksi pesta ini. Kalian tidak lain hanyalah korban dari pesta ini. Kikiki. Detik berikutnya, sudut mulut Feng Yu melengkung, dan senyum gila tersungging di wajahnya. Ditambah bayangan laboratorium dan latar belakang rambut hijau gelapnya, ia tampak seperti orang gila yang putus asa, bersumpah setia. Meskipun aku punya banyak pertanyaan,
kurasa lebih baik aku mengalahkanmu dulu dan menanyakannya satu persatu. Penguasa langit penghancur lapisan ketujuh. Xiaoyan waspada dan berhenti bicara omong kosong dengannya. Ia secara intuitif memberitahu Xiaoyan bahwa jika ia membuang-buang waktu terlalu lama di sini, beberapa hal buruk mungkin akan terjadi. Setelah bernapas, Xiaoyan memegang penguasa kuno api abadi di belakang Xiaoyan di telapak tangannya. Perasaan yang sangat berat datang dari penguasa itu. Sepertinya dengan nyala api baru dari api suci 4 warna, beberapa cahaya kecil berwarna kuning keemasan muncul pada penguasa kuno api abadi. Garis-garis itu samar-samar muncul. Garis-garis ini seperti garis-garis kuno paling primitif, dan mengandung kekuatan misterius yang tak terlukiskan. Sayangnya, kekuatan Xiaoyan saat ini tidak dapat mendeteksi rahasianya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dengan kekuatan api mayat hidup, 7 penguasa energi raksasa berjajar, seperti busur dan anak panah yang tajam, dengan mudah lolos dari Gong Xuan dan melesat ke arah Feng Yu. Boom! Api yang mengerikan dan angin kencang berdengung di ruang hampa laboratorium, dan kekuatan penghancur pada penguasa 7 api raksasa itu sangat dahsyat. Trik mengukir serangga, tapi aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Penjaga jahat, penjaga setan. Bunuh dia untukku. Wajah Feng Yu tenang, lalu dia mengangkat telapak tangannya dan mengetuk pelan. Krak! Dengan suara telapak tangan Feng Yu jatuh, sosok kekar di laboratorium yang terkurung dalam tabung reaksi kristal tiba-tiba terbangun, dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghancurkan transistor, diselimuti aura hijau yang menjulang. Dan dalam aura hijau itu, ternyata api jiwa batu kuning di tubuh Xiaoyan bergetar hebat, seolah-olah aura hijau itu mengandung secercah kekuatan jahat yang tak lain adalah seorang pendosa. Para penjaga jahat adalah 6 mayat berjalan tadi. Mereka tidak memiliki kecerdasan dan tidak dapat dibangkitkan. Mereka hanya dapat dikendalikan dan menjadi mesin pembunuh. Para penjaga iblis sepenuhnya mempertahankan beberapa sifat manusia, seperti kehidupan emosional dan darah. Namun, mereka sepenuhnya tunduk pada kendali dosa, dan mereka juga merupakan senjata pembunuh. Boom! Seorang penjaga iblis yang sebanding dengan tahap akhir dari 6 bintang pejuang kemanusiaan abadi dan 6 penjaga jahat yang sebanding dengan tahap tengah 6 bintang pejuang kemanusiaan abadi menyerang Xiaoyan bersamaan. Di antara mereka, Demon Guard memiliki mata yang tajam, dan ia berhasil menghindari 7 serangan kaki raksasa Xiaoyan dengan keunggulan kecepatan geraknya. Telapak tangannya yang pucat terangkat perlahan, dan kekuatan penghancur yang dahsyat datang dengan tenang. Kecepatannya meroket, dan telapak tangannya membentuk gelombang. Dengan momentum yang menebas, ia menyerbu ke arah Xiaoyan. Ini benar-benar rumit, tapi kau sedang terburu-buru, jadi aku juga sedang terburu-buru. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sebuah bayangan samar meninggalkannya, dan Xiaoyan tiba-tiba kehilangan bayangannya. Makhluk seperti kematian bersembunyi di tengah laboratorium. Jari keempat di langit, Xiaoyan mencibir ketika melihat pengawal iblis yang agresif itu. Penguasa kuno Yi Huoheng disingkirkan, dan jari telunjuk tangan kirinya perlahan terangkat. Ujung-ujungnya menyatu, dan sebuah jari raksasa yang mempesona, yang memadatkan kekuatan tak terhitung jumlahnya, seperti pilar raksasa, terekspos sepenuhnya di laboratorium. Ho ho ho! Terpengaruh oleh aura pembunuh Xiaoyan yang mengerikan, ada sedikit keraguan di mata pengawal iblis. Jelas, dari serangan mengerikan Xiaoyan, ia bisa mencium gelombang kematian, dan untuk sementara ia berada di dalamnya. Ragu untuk mundur, berakhir. Api abadi. Dengan suara lirih, api abu-abu tiba-tiba menyebar keluar dari tubuhnya, lalu langsung menyelimuti jari raksasa yang menyilaukan itu sepenuhnya. Untuk sesaat, api suci abadi dan kekuatan penghancur dari jari raksasa itu memberkati. Gelombang kepunahan menyebar dengan keras. Xiaoyan tahu bahwa pendahulu pengawal iblis ini adalah seorang manusia, dan jika bukan karena kekuatan api suci, saya khawatir ia tidak akan dapat melukainya. Hancurkan aku. Penjaga iblis dan penjaga jahat tak tahu harus maju atau mundur. Mereka langsung mengangkat telapak tangan mereka ke atas kepala. Kekuatan jahat yang tak tertandingi membentuk awan hijau jahat, menggeliat ke arah Xiaoyan. Ruang itu runtuh 1 inci. Boom! Gelombang panas yang tak tertandingi itu bagaikan panci peleburan, menyebar terus-menerus dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Seketika, aku melihat cahaya jari yang terbungkus api abu-abu yang dengan mudah membelah awan jahat itu.
Cahaya itu terpotong-potong, seolah-olah anjing bunga yang jatuh itu sangat menderita. Sungguh disayangkan, menemui halangan berat di saat seperti ini. Ayo kita pergi dulu. Sarang iblis dijaga ketat, tentu saja akan ada yang datang untuk menjagamu. Melihat Xiaoyan menyerang dengan ganas untuk mengalahkan iblis dan para penjaga jahat itu, Feng Yu dipenuhi dengan aura pertarungan yang kuat. Sosoknya mengamuk, dan untuk sesaat, dia menunjukkan tanda-tanda akan melarikan diri. Meskipun Feng Yu berada di tahap akhir Douxian bintang 6, ia memiliki atribut angin. Ditambah dengan kekuatan bertarung Xiaoyan yang menyimpang tadi, Feng Yu tidak berani melawannya. Aku tidak menyuruhmu kabur. Tepat saat Feng Yu melesat dan hendak pergi, sesosok api muncul di belakang Feng Yu. Tubuh Feng Shu tiba-tiba menegang, dan darah di tubuhnya membeku tanpa sadar. Untuk sesaat, ia baru menyadari betapa mengerikannya pria di depannya. Tuanku, ada yang ingin Anda katakan. Melihat api abu-abu di tubuh Xiaoyan, pupil mata Feng Yu mengecil. Rasa takut akan kematian membuat kaki dan telapak kakinya gemetar tak terkendali. Keringat sebesar kacang terus menetes. Benar-benar ketakutan. Hanya dengan kemampuan Xiaoyan yang mampu mengalahkan 1 pengawal iblis dan 6 pengawal jahat dengan begitu mudah barusan, Feng Yu tahu bahwa dia tidak punya peluang untuk menang, tetapi yang tidak diketahui Xiaoyan adalah dia juga memiliki api suci 4 warna dan kekuatan tempur mengerikan yang diberkati oleh teknik api menelan, membuatnya sedikit tidak terduga. 3 pertanyaan. Xiaoyan dengan tenang mengulurkan 2 jarinya, bayangan jiwa di tubuhnya dan kekuatan api suci menyatu, penindasan yang kejam membuat napas Feng Yu menjadi bermartabat, seolah hidup dan matinya hanya ada di dalam pikiran Xiaoyan. Tuanku, kumohon, anak kecil ini harus tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Feng Yu mendengar kata-kata itu, diam-diam merasa lega, dan menatap Xiaoyan dengan penuh perhatian. Seberapa besar kekuatan tempur yang ada di sini? Maksudku, mereka yang berada di atas Douxian bintang 6, kata Xiaoyan. Melapor kepada Tuan, ini adalah sarang dosa kelima dari dosa kita, Tuan Sima. Kekuatan Tuan seharusnya berada di level Douxian tingkat 6 yang sempurna. Selain itu, ada 7 pendosa yang membantu Tuan, dan saya hanyalah salah satu dari ke-7 orang itu. Orang dengan kekuatan tempur terlemah bertugas berpatroli, dan di sarang ini, ada sekitar 10 orang di atas Douxian tingkat 6, dan hanya ada 3 orang di Douxian tingkat 7. Dan di sini ada laboratorium besar dan penjara. Ada banyak sekali manusia dan makhluk laut yang ditahan di penjara. Mereka semua ditangkap diam-diam oleh Lord Mar dan digunakan untuk beberapa eksperimen yang tidak diketahui. Feng Yu He tidak berani menyembunyikan sedikit pun, dan setelah selesai berbicara, dia menatap Xiaoyan dengan saksama, karena takut Xiaoyan akan membunuhnya jika dia mengatakan sesuatu yang salah. Kau melakukan hal-hal aneh itu di kota Suiyuan. Setelah Xiaoyan mendengar ini, tebakannya menjadi agak pasti, dia mendengus dingin, dan langsung membuka mulutnya. Ya, para nelayan di kota Suiyuan pergi melaut, dan setiap kali orang-orang kuat dari beberapa kelompok tentara bayaran melaut, mereka akan kami tangkap dan kami kurung di sarang mereka sebagai bahan uji coba bagi orang dewasa. Namun, beberapa orang beruntung dapat lepas dari kendali kami dan melarikan diri kembali ke kota Suiyuan sebelum gigitan terjadi. Ada apa dengan makhluk penggigit dan penjaga iblis itu? Penjaga iblis dan penjaga jahat adalah mahakarya dari produk gagal dan setengah jadi yang diuji oleh orang dewasa. Bawahan lainnya benar-benar tidak tahu tentang itu. Setelah bertanya, Xiaoyan juga memiliki pemahaman umum tentang beberapa hal aneh tentang kota Suiyuan. Segala sesuatu di Laut Iblis adalah mahakarya bawahan divisi dosa kelima, dan mereka telah menduduki tempat ini selama puluhan tahun. Jelas bukan untuk hal yang sangat hambar dan menggigit seperti itu, mereka mungkin sedang merencanakan pesta yang mengerikan. Pertanyaan terakhir, di mana Mar? Setelah beberapa saat, Xiaoyan langsung bertanya tanpa membuang waktu. Tuan Mar sekarang berada di dasar sarang. Eksperimen ini telah mencapai tahap terakhir. Tuan Mar tidak bisa dikloning, jadi ini juga saat Tuan Mar berada dalam kondisi terlemahnya. Feng Yu menatap Xiaoyan dengan hati-hati, berharap dia akan melepaskannya. Setelah Xiaoyan mendengar ini, ia memalingkan muka tanpa menoleh ke belakang, dan segera berjalan menuju pintu produk uji. Tugas yang paling mendesak adalah pergi ke dasar sarang untuk mencari tahu, karena Xiaoyan selalu merasa bahwa Mar ini tampak seperti orang gila.
Hal-hal yang ia pelajari, saya khawatir tidak akan sesederhana itu. Terima kasih banyak atas kebaikan hatimu untuk tidak membunuh Tuan. Melihat Xiaoyan pergi, Feng Yu buru-buru bersorak kegirangan, tubuhnya menggeliat, mencoba pergi dari sini secara langsung. Selama dia pergi dari sini, sebagai penjahatnya, dia tentu akan bisa membuat Xiaoyan memiliki 100 cara untuk mati. Sabu-sabu, dan Xiaoyan baru saja berjalan menuju pintu masuk laboratorium. Di dalam laboratorium, sesosok bayangan, bagaikan dewa kematian yang sedang mencabut nyawanya, perlahan melayang melewati Feng Yu, dan tiba-tiba Feng Yu yang perkasa ini tertangkap. Ia dilenyapkan sepenuhnya. Adapun yang melenyapkannya, kemungkinan besar adalah master penjaga api yang selama ini bersembunyi di sekitar Xiaoyan. Seperti peri bayangan, ia selalu mencari kesempatan untuk melancarkan serangan mematikan. Kebetulan aku sedang memegang baju orang ini. Menambahkan wajah hantu dan api jiwa bisa sedikit menyamarkan napasku. Kau bisa turun dan melihatnya. Semoga tidak terlalu menakutkan, bisiknya. Semakin dalam Xiaoyan turun, aura Seng Yan yang bergetar semakin kuat, seolah-olah ada beberapa iblis di bawah sana. Xiaoyan sangat bingung dengan hal ini, meskipun ia pernah bertemu iblis dengan level yang sama dengan iblis dari luar dunia di masa lalu. Bahkan Seng Yan, sang penguasa ras jahat, tidak menunjukkan reaksi sekeras itu. Mungkinkah makhluk atau sesuatu di bawah itu lebih kuat daripada iblis cahaya? Tingkat reinkarnasi. Tetapi jika ada pusat kekuatan jahat ekstrateritorial tingkat reinkarnasi di bawah, pusat kekuatan puncak di pusat manusia tidak boleh berdiam diri saja. Pikiran-pikiran aneh yang membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman semuanya muncul perlahan-lahan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menyusuri lorong gelap itu dan perlahan berjalan menuju dasar sarang. Semakin dalam ia melangkah, rasa lembab mulai terasa, dan jeritan serta jeritan terus terdengar dari dinding kedua lorong, bahkan Xiaoyan. Dengan kekuatan jiwanya, ia juga menyadari bahwa banyak orang kuat yang ditahan di penjara ini tampaknya terdorong pergi dengan cepat ke dasar. Feng Yu, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah Master Gama memintamu untuk mengeksekusi orang yang memiliki kekuatan jiwa negeri peri? Bagaimana kabarmu? Tepat saat Xiaoyan berjalan dengan hati-hati, saat berikutnya dia berbelok di sudut jalan, seorang pria berpakaian persis seperti Feng Yu bertanya kepada Xiaoyan. Hehe, meskipun agak rumit, tapi sudah terpecahkan. Xiaoyan menyeringai dan berkata, agar tidak ketahuan oleh penjahat ini, dia tidak banyak bicara karena takut mengungkap beberapa kekurangannya. Aku tidak melihat kalau kau benar-benar brengsek, kata penjahat lain sambil tersenyum. Bagaimana percobaan orang dewasa? Xiaoyan bertanya dengan khawatir. Sudah sampai tahap akhir, Tuan Gama mengirimku untuk menjemputmu, kata si pendosa. Kalau begitu, aku harus segera turun dan menjaga orang dewasa. Lagi pula, di saat kritis ini, tidak ada yang boleh membiarkan siapapun mengganggu orang dewasa. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia bersiap untuk turun. Silakan, atribut angin tiranimu sangat membantu orang dewasa. Sepertinya beberapa orang telah memasuki istana jiwa di sarang. Aku harus keluar dan melihatnya. Begitu suara itu jatuh, kedua pendosa itu berpisah, tetapi hanya penjahat yang baru saja bertemu Xiaoyan itu mungkin sudah sangat dekat dengan penyempurnaan dosian bintang 6. Istana jiwa ini benar-benar berhantu. Tapi tak apa, biarkan kalian semua datang ke air berlumpur ini untuk menarik perhatian dosa, atau biarkan aku melihat apa yang ada di dosa kelima, Labu Sima. Obat apa yang kalian jual? Begitu ia selesai berbicara, sosok Xiaoyan seperti hantu, menuju ke dasar sarang. Pada saat ini, di wilayah laut sekitar sarang iblis, tak terhitung banyaknya binatang laut telah dikendalikan dengan kecepatan tenang di atas permukaan air. Mata kosong mereka menatap dasar sarang iblis, dan kepanikan menyebar dari pupil mereka, sementara mata kosong mereka menatap dasar sarang iblis. Di atas laut, awan jahat berwarna hijau tua tertutup rapat, dan angin jahat mengamuk di atas laut. Di antara kilat dan guntur, ada monster yang samar-samar mengejutkan yang akan segera lahir. Pada saat yang sama, Pulau Sarang Iblis adalah yang paling tertipu. Sosok Zhang Yu tersembunyi di tengah batu, dengan mata terpejam dan sebuah kursi kecil. Di dadanya, terdapat pentagram yang menyilaukan, bagaikan matahari yang menyala-nyala, mekar dengan sangat sakral. Kecemerlangan api yang menyala-nyala, dalam kecemerlangan suci itu,
seolah-olah ada sebuah rumah dewa, menghancurkan kehampaan dan bergegas menuju ke sini. Seperti dewa, seperti rumah besar, tak terjangkau dan tak tertandingi. Dong dong dong. Di dasar sarang iblis, suara langkah kaki yang ramai terdengar dari kedua sisi lorong gelap, dan lorong gelap ini terhubung ke dasar sarang, dan napas gelap dan lembab memenuhi udara, yang rasanya tak terlukiskan. Gas mayat umumnya menyesakan. Tidak ada jalan untuk berbelok di depan, tapi menurut persepsi jiwaku, ada dua orang kuat di pintu sarang bawah, mereka seharusnya menjadi penjaga gerbang. Tidak masalah, lihat saja masa lalu, perasaan itu semakin kuat. Xiaoyan menyembunyikan kepala penjaga api di sekelilingnya untuk mencegah keadaan darurat, dan segera menyembunyikan napasnya, mengandalkan identitas Qiao Zuang Cheng Fengyu, untuk berbalik secara langsung dan santai. Tepat setelah berbelok, sebuah gerbang perunggu raksasa yang dipenuhi aura hijau tua langsung menarik perhatian. Gerbang raksasanya berdiri di dasar lorong, dan aura jahat yang tak tertandingi menyelimuti gerbang perunggu raksasa itu, bahkan di balik gerbang raksasa itu, tampaknya ada keberadaan yang lebih mengerikan. Napas seperti itu begitu putus asa, dan jeritan tak berujung terdengar, sangat menyedihkan. Berhenti, siapa kau? Di kedua sisi gerbang raksasa perunggu itu, terdapat dua pria bermata empat tanpa penglihatan. Keduanya berpakaian seperti manusia, berjubah biru, dan penuh dengan pupil kosong. Sekilas, mereka tahu bahwa mereka bukan manusia biasa. Dua petarung bintang 6 yang penuh keabadian. Sepertinya tempat ini tidak bisa diremehkan, dan apa yang dikatakan Feng Yu sebelum kematiannya mungkin menyembunyikan banyak hal dariku. Xiaoyan berjalan mendekatinya, tetapi hatinya terus berpikir. Feng Yu, si pendosa, datanglah untuk melindungi beberapa orang dewasa. Xiaoyan berjalan perlahan, tubuhnya dipenuhi energi hitam, dan kekuatan wajah hantu dan api jiwa secara alami dapat menempa energi hantu, sehingga ia dapat dengan mudah menipu mereka. Ayo masuk. Kedua penjaga iblis itu saling memandang, mengangguk, dan energi hijau tua jatuh dari mereka berdua, lalu disuntikkan langsung ke gerbang perunggu raksasa itu. Klang! Dengan suara keras, pintu perunggu raksasa itu perlahan terbuka, dan aroma darah menyebar dari celah pintu perunggu raksasa itu. Set! Xiaoyan berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menyerbu ke dalamnya, dan tempat itu tiba-tiba kembali sunyi. Di sini, di sini, di sini. Xiaoyan melangkah ke balik gerbang perunggu raksasa. Setelah penglihatannya pulih, tubuh manusia dan binatang laut yang tak terhitung jumlahnya menumpuk membentuk gunung manusia setinggi puluhan meter, sehingga menutupi seluruh pemandangan ruang ini. Hanya ada lorong sempit beberapa meter di gunung itu, yang menghubungkan tanah ruang tersebut. Manusia dan binatang laut di gunung semuanya adalah dewa tanpa tuan, bagaikan mayat hidup yang berjalan dan tak bergerak, tetapi ada amarah manusia, darah, dan sebagainya yang sangat jelas terlihat pada diri mereka. Apa-apaan ini? Xiaoyan dengan paksa menahan guncangan di tubuhnya, dan dengan hati-hati bersiap untuk menyeberangi gunung dan menuju ke pusat area. Selama ini, setiap kali ia berjalan di jalur gunung, ia akan meminta seseorang untuk mencarinya. Detak jantungnya semakin kencang, dan gejolak ancaman dan kematian menekan Xiaoyan. Dentang, api penyucian, sebuah tungku. Dengan suara, Xiaoyan berjalan berkeliling sebentar. Ia langsung melintasi gunungan manusia dan tiba di permukaan tanah. Melalui gunungan manusia yang besar itu, ia melihat pemandangan paling misterius di dasar sarang iblis. Pupil matanya mengecil, otaknya memutih sesaat, dan jantungnya seakan-akan sedang menyelidiki kematian. Ruang di dasar sarang iblis ini, melihat sekeliling, atmosfer jahat berwarna hijau tua benar-benar membuka jalan, dan di ruang itu, sebenarnya ada pohon kuno seperti raksasa. Daun-daun di pepohonan kuno itu rimbun dan rimbun, tetapi warnanya masih hijau tua yang penuh dengan kejahatan. Cabang-cabangnya menjulur ke segala arah, dan di setiap cabang, sosok manusia dan makhluk laut menggantung terbalik. Perlahan mengalir menuju kanopi, setelah semua kekuatannya menghilang, manusia dan makhluk laut ini ditelan sepenuhnya oleh sosok besar di tengah kanopi. Di tengah kanopinya, berdiri beberapa sosok manusia bayangan dari kekuatan-kekuatan besar yang perlahan muncul. Mereka dipenuhi aura jahat yang tak terlukiskan. Kuali api kekuatan. Dan di atas pohon jahat yang besar ini, manusia dan binatang laut yang tak terhitung jumlahnya,
saat ini, terus-menerus memproyeksikan diri ke arah kuali api di kanopi. Binatang-binatang ini tidak sebaik mereka. Melihat ini, dada Xiaoyan berdebar kencang. Jelas, pesta sehebat ini sangat langka, bahkan untuk Xiaoyan. Orang-orang ini jelas-jelas memanfaatkan nyawa manusia dan hewan laut ini untuk memuaskan laboratorium mereka. Praktik tragis ini sungguh keterlaluan. Tuan Mar, sepertinya ada lalat pengganggu yang masuk. Saat ini, di atas kanopi pohon iblis, beberapa sosok sedang mengamati posisi Xiaoyan. Salah satunya adalah seorang pria yang penuh niat jahat, menghadapi api sambil tersenyum. Pria gila di depan Ding berkata, "Hehe, penelitiannya langsung berhasil. Selain lalat menyebalkan ini, ada banyak orang kuat yang menginginkannya di sekitar sini. Istana jiwa, tahta suci, Legi, ayo, ingat bawakan aku jiwa anak ini, agar bisa lolos dari serangan Feng Yu. Pasti ada gunanya. Gamma, tingkatkan kekuatanmu, kamu akan berhasil. Kemuliaan ini, pesta ini, akan segera lahir di tangan kita." Saat itu, sudut mulut si Masidosa kelima menjadi gila, garis-garis hijau tua menyebar di sekujur tubuhnya, dan matanya terpaku pada sebuah bentuk di dalam kuali api di depannya. Aneh sekali, benda itu hanya seukuran batu akik, tetapi penuh dengan kejahatan tak berujung, dan bahkan dengan pengalaman Xiaoyan, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Seperti buah yang dibudidayakan dengan hati-hati oleh iblis, sekali disentuh, sekali dilepaskan, ia dapat membahayakan seluruh dunia. Itulah iblis, itulah neraka, itulah tempat peleburan. Dan ini adalah mahakarya yang dipikirkan dengan matang oleh orang-orang ini. Sialan, 7 bintang bertarung abadi. Mata Xiaoyan perlahan menyipit, keterkejutan di hatinya belum mereda, dan tiba-tiba ia merasakan seluruh tubuhnya diselimuti angin aneh yang menyeramkan. Ia tahu bahwa makhluk di dalam kuali api itu akan segera lahir, dan begitu lahir, aku khawatir akan menimbulkan gelombang kegemparan. Adapun penggunaan khusus benda itu, Xiaoyan tidak tahu, tetapi kekuatan yang terkandung dalam benda kecil itu tidak kurang dari pembangkit tenaga listrik dengan tingkat kesempurnaan Seven Star Fighting Immortals. Ruang ini, selain pepohonan kuno jahat yang tergantung di udara, tiba-tiba berubah menjadi tanah datar yang amat sangat menakutkan dan jahat. Hanya petarung abadi tingkat menengah bintang 5. Aku agak penasaran dengan isi tubuhmu. Sebuah dengusan dingin terdengar, dan seorang pria jangkung berwajah muram tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan tanpa jejak. Ekspresi jijik di sudut mulutnya seolah-olah berasal dari hewan mati. Sepertinya aku menemukan beberapa hal bagus. Namun, tidakkah kamu berencana untuk berbagi hal-hal baik di sini? Sepertinya ada beberapa orang yang juga memiliki tujuan ini. Saat ini, jantung Xiaoyan berdebar kencang, tetapi sudut mulutnya masih berdenyut. Dengan kekuatannya, untuk menghadapi penjahat tingkat Seven Star Fighting Immortal, tekanannya sudah jelas. Namun, Xiaoyan tahu bahwa jika para tokoh kuat tahta suci dan tokoh kuat aula jiwa bergerak bersama, ia akan sangat percaya diri. Aku tidak tahu mengapa, saat melihat buah jahat di tengah kanopi, tubuh Xiaoyan mengeluarkan semburan bau api suci yang sangat gila, cincin api kaisar, dan seni pembakaran yang paling misterius. Tampaknya mereka adalah musuh hidup dan mati, dan mereka tampaknya ingin saling melahap. Keberanian dan karakter yang bagus, tapi sayang, orang mati tidak berhak mengetahui hal-hal ini. Melihat Xiaoyan begitu berani, Lei Ji tertawa terbahak-bahak seperti dewa kematian. Dalam sekejap, senyuman ini melambangkan kematian Xiaoyan.